Oke, Assalamualaikum. Kita mulai aja ya. Kita kuliah hari ini. Kamu baru sendiri datang ya? Iya Pak, baru sendiri. Tadi ada si Kak Sinta tapi left. Hmm. Di kampus. Kuliah keempat ya? Kuliah keempat ya? Sinta nggak ada ya? Iya Pak, pertemuan keempat hari ini. Kita ada. Kita hadir. Ini nggak ada. Mangkir. Saya Pak mangkir. Itu dia mangkir. Oke, kita mulai aja. Pun sendiri nggak apa-apa. Iya Pak, nggak apa-apa. Biasa cuma satu orang masuk ya. 3 mangkir ya. Ini ada Kak Sinta Pak udah datang. Mana tadi aku nggak diam aja deh. Dia belum buka videonya kok. Dengar tadi panasin. Tadi pengen panasin. Terempat ya. Sorry. Aduh. Ini apanya? Oke, kita mulai kuliah ya hari ini. Hari Rabu jam 7 malam ya. Kita chapter 4 ya. Tugas sudah kamu sampaikan ya? Tugas chapter 4 ya. Udah ya. Ya udah. Oke, nanti saya download ya. Oke, chapter 4 hari ini. Kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya. Chapter 4 mengenai analisis aktivitas investasi ya. Jadi analisis segi sudut pandang akuntansi ya. Bagaimana akuntansi itu lakukan
apa pencatatan ya, pengukuran, kemudian juga kemudian akuntansi itu melaporkan ya, klasifikasi ya. Terus sebentar. Dan implikasi bagi analis laporan keuangan ya. Jadi semungkin itu dulu ya, apa melihat materi apa yang diajarkan ini itu problem 4 apa chapter 4 itu materinya ini ya, chapter 4 ya. Ini chapter 4 ya. 4 ya. Ya. Jadi nanti dibahas mengenai apa ya ada pertama itu pertama pengenalan current aset di laporan keuangan itu, kemudian inventory, current aset itu ukurannya kayak apa, kemudian inventory, kemudiannya ya, kemudian analisis inventory itu nanti implikasi kepada analisis laporan keuangan, dan mengenai long term asset ya. Jadi bagaimana akuntansi mencatat aktiva long term seperti aktiva tetap ya. Kemudian perbedaan kapitalisasi sama expensing di akuntansi itu. Kemudian current asset natural resources. Jadi terkait dengan penilaian dari aktiva tetap dan natural resources. Kemudian analisis seperti apa. Kemudian mengenai depresiasi dan depresi. Intangible asset ada accounting untuk intangible, analisis intangible, goodwill, recording intangible dan contingency. Dan regulasi aset ya berdasarkan IFRS. Ini materinya, kemudian kita masuk ke tempat ini. Jadi sekarang mengenai aset ya. Jadi klasifikasi di akuntansi antara aset itu ya ada current, short term asset, ada non current, long term asset ya. Jadi kalau current asset itu resources atau klaim terhadap resources ya, yang diperkirakan akan dijual, ditagih ya, dan digunakan dalam 1 tahun atau dalam satu operating cycle yang mana lebih panjang. Itu konsep akuntansi itu. Jadi maksudnya gini, jadi sumber-sumber ekonomi jangka pendek yang digunakan biasanya untuk operasi perusahaan ya, dimana bisa dijual contoh piutang dagang, inventory bisa dijual, piutang dagang itu bisa ditagih, terus uang muka ya itu bisa digunakan, uang muka sewa itu current asset itu. Digunakan dalam 1 tahun atau siklus operasi mana lebih panjang. Jadi maksudnya gini, kalau siklus operasi itu kan itu mulai dari keluarnya cash dari perusahaan, beli bahan baku, diproduksi berapa lama, sampai barang jadi itu berapa lama, kemudian dijual berapa lama, kredit berapa lama bisa tagih sampai cash kembali. Nah itu berapa lama itu? Apakah 3 bulan, 4 bulan, atau setahun, 2 tahun ya. Cuma kalau perusahaan kontraktor itu bisa lebih setahun itu ya. Terus operasi perusahaan kontraktor itu lebih setahun ya.
misal 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, perusahaan kontraktor itu ukuran tifa lancarnya itu kalau dia bisa ditagih, bisa dijual, bisa digunakan dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Nah, itu karena kenapa 2 tahun? Siklus operasi 2 tahun. Dibanding setahun mana lebih panjang? Kan 2 tahun dipakai 2 tahun. Ya. Tapi keputusan dagang bisa siklus operasi kan singkat, sebulan, 2 bulan. Ya. Beli barang hari ini, barang bisa 2 hari, beli barang bisa kejual itu. Ya. Selama sebulan 2 bulan. Nah, berarti siklus operasinya kan 2 bulan. 2 bulan. Jadi sejak barang dibeli sampai dijual sampai terima cash lagi dari penjualan itu bisa terus 2 bulan. Ya. Kalau pinjam tunai sebulan mulai. Nah itu 1 tahun dibandingin 1 bulan yang panjang mana? Halo? Yang panjang mana? Long term. Saya tanya lebih panjang setahun atau 2 Oh, bulan? satu Satu tahun, Pak. Tahun. Ya. Jadi yang dipakai ukuran tifa lancarnya setahun. Itu, setahun. Jadi bukan satu siklus operasi. Ngerti nggak contoh sebelumnya dengan contoh terakhir nih? Ngerti nggak ya? Ya, itu maksudnya. Dan kalau sumber ekonomi itu dimiliki oleh perusahaan, ya, dan klaim terhadap resources itu diperkirakan menghasilkan benefit yang diperkirakan akan digunakan lebih dari setahun, ya, atau lebih satu siklus operasi, maka itu yang lebih panjang, itu disebut dengan non-current asset. Seperti aktiva tetap itu kan dipakai lebih setahun, atau satu siklus operasi lebih panjang kan. Jadi seperti juga tanah ya. Dan kalau dia punya investasi pada saham, tujuannya untuk kepemilikan di atas 20% itu kan lebih setahun. Long term investment ya. Dan property investment. Ya. Kemudian juga aktiva intangible ya, seperti aktiva tetap long term itu, seperti franchise dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi ya pada intinya aktiva lancar itu yang digunakan untuk operasi secara langsung. Di cash ya, equivalent dan liquidity. Cash equivalent cash dan liquidity. Ya. Jadi seperti cash itu currency, koin, jumlah deposit di bank, akun di bank, checking account, dan some saving account. Ya. Dia punya giro, punya tabungan, punya deposito di bank ya. Itu adalah cash. Cash. Equivalent cash itu biasanya terkait dengan investment sangat liquid ya. Kurang 3 bulan digunakan. Ya. Kalau dijual itu nilainya tidak berubah drastis ya. Kemudian juga bagaimana analisis cash dan cash equivalent terkait dengan bagi analisis laporan keuangan. Dia perlu dilihat adalah company risk ya, terkait dengan turunnya likuiditas yang dimana akan berdampak kepada penurunan dalam investasi jangka pendek gitu kan. Harga pasar turun ya dan sebagainya. Jadi kalau dia investasi jangka pendek ya, kalau dia turun, berarti kan nggak bisa masukkan dalam cash equivalent. Ya. Karena cash equivalent kadang-kadang bukan untuk memelihara ya compensating balance untuk mensupport kolateral ya, kewajiban untuk bayar hutang ya, juga untuk menjamin operasional ya. Jadi cash itu harus misalnya perusahaan itu ada yang minimum cash gitu ya. Di manajemen keuangan itu ada minimum cash. Minimum cash itu digunakan untuk cash untuk biaya operasional. Operasional apakah perusahaan 2 bulan, 3 bulan digantung itu turnover di perusahaan itu ya. Kalau turnover
cash turnover operating expense terhadap cash ya. Operating expense itu apa operating expense itu dikaitkan dengan ini rata-rata itu turnover dari saldo cash ya, turnover cash dikaitkan dengan beban personal itu bisa dihitung kebutuhan cash untuk menjamin kebutuhan operasi sebulan per bulan ya. Itu minimum cash ya. Kalau minimum cashnya kurang berarti ada kesulitan likuiditas ya. Dan juga seperti piutang ya. Nah, piutang itu jumlah yang berasal dari other ya, pihak lain yang dari person ataupun dari perusahaan lain ya, debitur lah ya, yang timbul dari penjualan barang dan jasa atau atas peminjaman uang jangka pendek ya, loaning of money ya. Jadi jangka pendek sifatnya. Kemudian itu receivable ya. Jadi receivable itu ada dua, receivable yang muncul dari trading ya, perdagangan, non trade ya. Yang trade itu dari account receivable ya. Itu piutang muncul dari penjualan barang jasa. Kalau yang loaning of money seperti not receivable ya, receivable juga bisa sama seperti itu. Nah, dalam penilaian receivable itu di akuntansi dia menggunakan penilaian yang dilaporkan di neraca itu net reserve value atau nilai yang diperkirakan akan dapat ditagih ya. Jadi jumlahnya itulah total piutang dagang yang tertulis di dalam akuntansi ya, yang bruto dikurang dengan allowance for uncollectible account kalau di NS1 akuntansi AFDAN. Dan manajemen memperkirakan cadangan atas piutang yang tidak bisa ditagih berdasarkan pengalaman ya, dan customer preference ya, prospek di customer, ekonomi dan industri ekspektasi, dan collection policy, kebijakan penjualan yang kredit ya. Kalau perusahaan itu tidak ada yang kredit, tunai semua ya. Semua perusahaan retail ya. Di Carrefour kan penjualannya banyak tunai ya. Carrefour kan retail. Bisa jadi piutangnya mungkin piutang dagang mungkin nol ya. Atau bisa juga ada, kalau ada, tapi kayaknya bisa nol ya. Nah, analisis terhadap piutang itulah perlu dilihat di assessment earning quality yang sering dipengaruhi oleh analisis terkait piutang dan collectability-nya. Jadi kalau seandainya piutang dagang itu terlalu besar ya, dan kolektibilitas tinggi, itu saja ini pengaruhi earning quality. Kualitas earning itu adalah sejauh mana laba yang akan diperoleh itu bisa, laba yang akan masa datang itu, laba sekarang bisa memprediksi laba yang akan datang ya. Terus sejauh mana laba itu menunjukkan betul-betul substansi ekonomi terjadi ya. Itu. Dia analis harus melihat perubahan dalam allowance ya, menghitung terkait dengan penjualan, piutang, dan kondisi dan market. Misalnya contoh, kalau piutangnya itu jumlah besar, di mana turnover piutang itu 4 bulan, padahal di industri sama cuma 2 bulan, berarti ini ada masalah di perusahaan. Berarti menimbulkan collection risk yang tinggi. Kemudian kedua adalah authenticity receivable, keautentikan data itu benar enggak ya, piutang dagang itu benar bisa masukkan di piutang lancar, di aset lancar, pada bisa tagih kurang setahun, atau pada aktiva lain ya, lebih setahun bisa ditagih. Dan mereview return policy for changes ya,
dan mereview contingency their own receivable. Kemungkinan piutang itu contingent tergantung pada peristiwa yang terjadi masa datang bisa ditagih. Dan kalau terjadi sekuritisasi receivable, di piutang itu perusahaan butuh dana, tapi piutangnya belum bisa ditagih. Itu sekarang biasanya sekuritisasi melalui factoring, dijual piutang dagang itu ke perusahaan factoring ya. Nanti jadi di dalam akuntansi itu penyulam piutang itu ada dua, with recourse sama without recourse. Pencatatan beda itu ya. Kalau with recourse itu berarti saat digadaikan piutang ke pihak ketiga, maka perusahaan tidak mengkredit piutang dagangnya, tapi dia munculkan akun baru sifatnya kewajiban kepada si factoring. Artinya apa? Dia selalu berhutang sama factoring, jaminan piutang itu sebenarnya. Ya, di piutang masih ada, muncul kewajiban kepada factor. Itu kalau with recourse. Kalau seandainya distributor perusahaan itu tidak membayar kepada perusahaan factor ya, maka perusahaan akan membayar hutangnya pada factor. Itu with recourse. Tapi kalau without recourse ya, itu jual putus ya. Jadi kalau saya nggak menjamin, misalnya saya jual piutang saya ke perusahaan factor, tapi saya jual itu jual putus. Jadi kalau nanti debitur saya itu nggak bayar ke perusahaan factor atau ke saya nggak bayar, itu risiko tanggung oleh factor. Sehingga jurnal pada saat terjadi deal transaksi factor itu jurnalnya cash pada piutang dagang. Ya. Tapi kalau dia with recourse cash pada piutang dagang factor, itu bagian terlancar ini. Jadi itu hati-hati. Jadi bisa perusahaan itu mau balance sheet kan target transaksi faktor itu kalau dia itu with recourse dicatat sebagai without recourse. Itu yang harus dilihat ya. Kemudian juga prepaid expense ya. Prepaid expense itu uang muka beban nih. Uang muka beban. Jadi ini prepaid expense itulah perusahaan sudah bayar dulu beban di muka tapi belum dinikmati ya. Analisis perlu dilihat yang prepaid lah. Itu pertama alasan expedient non-current prepaid, sometimes kadang masuk among prepaid expense classified as current when the magnitude is large, they warrant security. Jadi kalau seandainya ada uang muka itu yang besar dan itu juga penggunaannya lebih dari setahun ya. Jadi misal atau uang muka pembeli mesin itu ada juga perusahaan yang mencantumkan uang muka pembeli mesin aktiva tetap di aktiva lancar. Itu saya tipe lain ya, tipe lain. Kalau itu ada kaitannya dengan operasi perusahaan ya, investasi. Ya. Karena substansi perubahan di dalam prepaid expense juga dilihat ya, apakah ada warrant security ini ya, jaminan security itu. Ya. Nah berikutnya komponen tipe lancar itu seperti inventory ya, inventory. Ya. Inventory itu di mana didefinisikan inventory adalah barang yang ada di perusahaan tujuan untuk dijual, dan barang yang diperoleh atau masih dalam proses siap untuk digunakan ya, dijual ya, itu untuk dijual itu bagian dari operasi normal perusahaan, itu masuk inventory. Jadi bukan inventory lihat itunya, lihat bukan jenis barang, misalnya apakah mobil itu inventory, bukan. Bisa ya, bisa enggak ya. Kalau dia di barang dagangan nanti dijual kembali, dipegang untuk dijual, di barang dagang itu masuk barang dagang seperti dealer ya. Seperti mesin, apakah itu inventory atau bukan, lihat dulu. Apakah ini perusahaan yang agen distributor mesin ya, mesin pabrik ya, itu berdagang, itu bagi pabrik itu aktiva tetap ya. Kemudian juga kemudian tipe lagi ya. Jadi expensing
treat dalam pengakuan inventory cost ya, itu seperti terkait dengan cost dilaporkan dalam period pada saat terjadinya ya. Jadi ada kapitalisasi ya. Jadi kalau seperti dispensingkan itu, jadi kalau kita beli barang dagang ya, yang terjual itu nanti harga pokok dispensingkan, harga pokok yang belum terjual dikapitalisasi sebagai persediaan akhir ya. Nah, penggunaan metode inventory di akuntansi itu sekarang, kalau dulu itu kan metode perhitungan harga pokok ending inventory sama harga pokok penjualan ya, itu bisa menggunakan LIFO, FIFO, rata-rata dan lain. Sekarang kan di akuntansi hanya FIFO, LIFO tidak dibolehkan karena harga naik terus itu karena pendekatan penilaian dari akuntansi itu pendekatan asset liability pengukurannya. Jadi diutamakan itulah semana pengukuran persediaan itu lebih market value. Kalau pada saat harga naik itu FIFO, bukan LIFO. FIFO itu menghasilkan ending inventory dengan harga current. Sedangkan LIFO itu menghasilkan ending inventory harga historis. Jadi karena peningkatan akuntansi itu pengukurannya asset liability, maka dipilih FIFO. FIFO ini menguntungkan bagi manajemen. Kenapa? Karena FIFO itu nanti menghasilkan ending inventory harga sekarang, otomatis COGS lebih kecil kan, sehingga labanya naik ya. Laba naik, juga aset naik, sehingga menguntungkan bagi manajemen. Nah, kita lihat FIFO. FIFO itu artinya first in, first out ya. Yang pertama masuk, pertama keluar. Artinya harga pokok penjualan kan harga pokok dia mulai orang dijual ya. Berarti berasal dari barang yang pertama kali masuk. Biasa dalam kondisi harga naik, persediaan yang pertama kali masuk itu biasa harga lebih murah pada yang terakhir masuk ya. Karena akan naik terus ya. Tapi harga sama aja metode FIFO, LIFO ternyata hasil sama kalau harga nggak berubah. Hasil kan sama. Tapi karena kalau harga naik ya, maka FIFO itu akan memberikan ending inventory lebih tinggi pada metode yang lain. Ya. Kenapa? Karena halo? Halo? Maaf telat ya Pak. Halo? Halo, ada apa Mbak? Iya Pak. Ada Maaf apa? telat ya Pak. Apa? Nggak jelas, maaf apa? Maaf telat Pak. Nah, Maaf telat ya Pak. Jangan berisik, diamnya telat juga apa? Ya, kecuali nanya ya. Jadi ya kalau jadi hilang konsentrasi. Makanya kalau masuk telat itu diam aja. Hilang konsentrasi. Jadi mana tadi itu ya? Jadi apa itu? Inventory itu hilang konsentrasi saya. Jadi inventory kalau di metode FIFO, inventory pasti harganya harga terkini kan. Karena kan yang berasal dari barang yang terakhir masuk. Terakhir masuk itu pasti harga yang current ya, current inventory. Tapi kalau COGS itu harga yang pertama ya, harga pertama. Maka kalau FIFO itu COGS lebih kecil, endingnya lebih tinggi. Sehingga net income pasti lebih tinggi ya. Kalau LIFO kebalikannya, LIFO itu kan terakhir masuk, itu yang keluar dulu. Jadi akibatnya apa? Ending inventory itu berasal dari harga yang pertama masuk. Harga yang pertama masuk bisa lebih historis, lebih rendah pada harga yang terakhir masuk ya. Sehingga ending inventory bukan harga yang historical cost ya, holders cost. Kemudian kalau COGS-nya menunjukkan harga terkini, sehingga COGS dari LIFO itu lebih tinggi daripada COGS di FIFO. Tapi karena konsep pengukuran akuntansi asset liability measurement method ya, pendekatannya approach ya, sehingga yang dipakai itu FIFO, karena FIFO itu memberikan nilai aset yang lebih current cost ya. Sedangkan di dalam FIFO ending inventory menunjukkan hasil yang nilainya historical cost ya. Jadi pilihnya FIFO. Jadi LIFO itu tidak direkomended di dalam strategi keuangan yang berlaku saat ini.
Kemudian average juga recommended. Average itu hasilnya di antara nilai FIFO dan nilai LIFO di antara itu ya. Ini contoh aja, contoh kalau sudah baca pengantar akuntansi, kita bisa membayangkan bagaimana perbedaan perhitungan FIFO, LIFO dan rata-rata. Perbedaan baik dari ending inventory, harga pokok penjualan ya, kemudian perbedaan dalam net income, perbedaan dari laba bruto, perbedaan dari jumlah aset, perbedaan dari jumlah aktiva lancar, likuiditas rasio, perbedaan dalam equity ya, itu leverage ratio, perbedaan dalam debt equity ratio ya, itu bisa lihat seperti itu, perbedaan jumlah pajak ya, dan sebagainya. Ini contohnya seperti FIFO itu nanti di contoh itu akan memberikan ending inventory itu lebih tinggi. Kenapa? Karena bahasa nilai yang terakhir. Kalau harga naik terus kan nilai terakhir lebih mahal pada harga barang yang masuk yang pertama. Ya. LIFO endingnya lebih rendah. Ya. Nah, average itu diantara nilai LIFO dan FIFO. 3841 diantara itu 39. OGS kalau FIFO itu pasti FIFO itu lebih rendah karena kan nilai masuk FIFO nilai masa lalu. Kan pertama masuk pertama keluar. LIFO harga yang masuk sebagai COGS itu pasti harga yang terkini, lebih mahal kan, maka lebih tinggi COGS. Kalau lebih tinggi maka net income juga lebih rendah. Kalau LIFO itu lebih rendah net income, gross profit lebih rendah. Kalau gross profit lebih tinggi ya. Sedangkan rata-rata di antara itu. Dalam periode di mana harga naik seperti saya jelaskan tadi, FIFO memberikan gross profit lebih tinggi pada LIFO sebab inventory cost inventory lebih rendah ya daripada LIFO ya. LIFO itu lebih rendah cost inventory-nya dibandingkan FIFO ya. Sehingga FIFO itu income gross profit-nya lebih tinggi. Ya. Jadi FIFO gross profit itu struktural bukan dua komponen, economic profit dan holding gains ya. Jadi dalam ending inventory, dalam FIFO, laba bruto FIFO itu dia sudah sudah masuk ada economic profit dan holding gain. Seperti misal kalau dia beli 30 unit ya, 30 unit itu ada terkait dengan ekonomi sama profit itu selisih antara harga jual 800 dengan harga itu 600 itu ini harga apa? 600 itu select ya. 600 itu mana tadi? Ya. 600 itu adalah harga inventory dibeli selama itu berjalan ya. Dibandingkan 800 itu kena profit ya. Harga sekarang dibandingkan dengan harga jual itu kena profit. Dan kalau holding gain harga sebelumnya dengan harga sekarang. Holding, jadi harga sebelumnya 500, sekarang 600 berarti jadi holding gain. Kalau kena profit, harga pokok penjual harga sekarang dikali dengan dikurang dengan harga jual ya, 6.000, jadi 8.000. Jadi FIFO itu menunjukkan hasil perhitungan dari pandang ekonomi. Ya. Kemudian kalau LIFO liquidation ini biasa terkait dengan perbedaan antara perhitungan LIFO dengan FIFO ya. Jadi kalau kita sini nggak ada di sini. Saya lewati aja. Kemudian long life asset introduction ya. Jadi ini terkait juga aktiva tetap ya. Jadi dalam akuntansi itu aktiva tetap itu resources yang dihasilkan yang digunakan untuk mengenerate pendapatan, mendapatkan pendapatan. Jadi aktiva tetap digunakan untuk mendapatkan revenue ya, revenue. Kalau nggak ada itu revenue nggak ada. Jadi karena nggak ada resources long aktiva tetap, berarti revenue nggak ada. Seperti misalnya pabrik kalau nggak punya mesin nggak ada revenue, nggak ada produk yang dihasilkan. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah di dalam akuntansi itu ada 3 jenis dari long life asset yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan ya. Itu infrastruktur. Itu pertama adalah tangible fixed asset ya. Jadi seperti properti plan ya. Properti itu kan tanah dan bangunan ya. Kemudian plan itu bangunan pabrik ya. Peralatan
Intangible asset seperti patent, trademarks, copyrights, dan goodwill ya. Contoh intangible ini juga kalau nggak ada intangible ini nggak bisa dapatkan revenue. Kalau nggak ada property plan nggak bisa dapatkan revenue. Deferred charge juga seperti ini, apa yang sifatnya natural resources, ada juga beban tanggungan seperti R&D. Kalau perusahaan-perusahaan elektronik ya, yang apa menghasilkan HP itu kan R&D-nya rutin itu. Kalau nggak ada itu nggak laku, bisa bangkrut. Seperti dulu ada HP apa merek ini, BlackBerry ya. BlackBerry itu kan HP pertama setelah itu di samping Apple ya. Apple yang punya mesin HP juga, BlackBerry ya. Jadi BlackBerry ini karena riset R&D-nya agak ketinggalan sama Apple, yang muncul Samsung ya, lebih luar biasa pertumbuhan teknologinya, ketinggalan BlackBerry. BlackBerry langsung bangkrut ya, sekarang nggak ada lagi BlackBerry. Oh dulu pernah BlackBerry, so punya BlackBerry juga itu ya. Terus begitu masuk apa yang OS sekarang yang digunakan sampai sekarang apa namanya? Lupa. Kalau di BlackBerry kan beda OS dengan HP yang sekarang gitu ya. Langsung BlackBerry itu ketinggalan. Dan kita termasuk lambat ya berhenti BlackBerry. Kalau di South itu ke Singapura ya. Singapura itu waktu kita pakai BlackBerry itu tahun berapa gitu? Tahun 2013 kali ke Singapura. Lagi trendingnya di Jakarta, di Indonesia pakai BlackBerry. Sama sih bukan Singapura ya. Singapura sudah OS yang baru itu. Atau ke Cina itu saya pakai BlackBerry itu. Tapi di Cina nggak ada orang pakai BlackBerry. Pakai HP yang Samsung itu ya. Yang Samsung pakai Android ya. Nggak ada BlackBerry. Saya tinggal baru di Jakarta lagi booming BlackBerry itu ya. Jadi termasuk ketinggalan gitu. BlackBerry itu mungkin pada saat bangkrut di Amerika, di Indonesia masih laku keras gitu ya. Ya kalau Apple kan kemahalan ya. Tapi BlackBerry itu mahal juga, saya masih ingat saya beli HP itu 3,3 juta ya. Mahal juga itu ya. Beli BlackBerry 3,3 juta waktu itu ya. 3,3 juta tahun berapa? Tahun 2009 ya. 2009 atau 2008 BlackBerry itu. 3 tahun memakai itu. Ya. Itu jadi penting R&D itu adalah deferred charge yang seperti intangible yang penting ya. Kalau ada itu perusahaan nggak bisa jalan itu. Kalau jadi nggak laku ya. Seperti pesawat juga sama, R&D-nya lebih luar biasa lagi, bertahun-tahun untuk mendesain prototipe pesawat itu bisa ada 10 tahun, ada 5 tahun, sehingga ada 15 tahun mulai. Boeing itu yang prototipenya bisa, yang Boeing prototipe yang muncul tahun sekarang mungkin sudah dimulai R&D-nya membuat prototipenya mungkin 15 sampai 20 tahun lalu itu ya. Terus ketahui lama begitu dia production ya, produksi massal ya, itu kan cepat sekali produksi, tapi untuk menuju prototipe itu kan dicobanya luar biasa itu, mahal sekali. Maka kalau pesawat itu mahal ya, bisa triliunan harganya. Pesawat itu bisa triliunan. Saya ini kan lagi ada tren saya lihat itu pengusaha muda yang meledak bisnis karena COVID ya, karena online ya. Dia anak muda umur 25 tahun, 30 tahun ya. Bisnis meledak itu pakai pesawat jet pribadi, luar biasa. Harganya paling murah itu 500 miliar ya. 800 miliar paling murah harga pesawat jet pribadi. Ada 1,5 triliun. Waduh, luar biasa ya. Gimana berapa modal bisnisnya itu ya, beli pesawat jet pribadi aja 500 miliar ya, jet pribadi. Itu kan sekarang saya lihat di YouTube ya. YouTube yang di terakhir itu luar biasa itu.
Juga termasuk juga artis-artis terkenal seperti Raffi Ahmad itu kan punya jet pribadi sebenarnya, luar biasa juga ya. Jadi artis-artis terkenal itu sama YouTuber yang sampai apa subscribe-nya sampai 7 juta 8 juta. Wah, itu penghasilannya dari iklannya, karena dia memposting itu videonya itu bisa miliaran setahun ya, bisa 10 miliar setahun. Jadi sekarang luar biasa, banyak orang yang mendadak karena ada kita sebentar lagi azan ya, sebentar ya. Halo Bapak. Oh, udah selesai ya. Jadi selanjutkan ya. Oke Tadi Pak. apa harus kapitalisasi ya dari apa ini.
long life asset ya, long life asset itu. Jadi yang nanti kalau dari initial cost yang dikorbankan untuk dapatkan aset tetap itu nanti dialokasikan ke masing-masing manfaat, namanya penyusutan ya. Jadi kalau yang dialokasikan itu expensing, kalau yang belum itu kompensasi. Jadi penyusutan itu diakuntansi oleh proses lokasi ya. Lokasi harga plan ke masing-masing umur ekonomis ya. Jadi bukan penggunaan nilai depresiasi. Jadi istilah penyusutan itu kalau untuk tangible fixed asset aktiva tetap berwujud ya, itu depresiasi. Kalau penyusutan untuk aktiva tetap yang tidak berwujud ya, seperti franchise, goodwill, itu amortisasi istilah. Kalau untuk aktiva tetap yang natural resources seperti Pertamina punya hak konsesi untuk menambang, konsesi itu nilai ya, dan disusunkan selama masa konsesi. Itu istilah depresi. Jadi kapitalisasi itu proses penangguhan cost ya, yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan aset itu. Nanti akan dilakukan expensing pada saat aset itu digunakan. Jadi cost yang akan dikapitalisasi itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Dia harus muncul dari transaksi masa lalu atau peristiwa transaksi masa lalu. Kemudian dia harus menunjukkan masalah yield yang bisa diidentifikasikan dan secara reasonable kemungkinan bisa mendapatkan fungsi benefit masa datang. Jadi ada alasan yang rasional bahwasanya dia akan memberikan manfaat ekonomis masa datang. Kemudian yieldnya bisa diidentifikasikan. Hasilnya bentuk apa? Yakin nggak di masa depan perusahaan akan mendapatkan manfaat dari aset tetap itu? Kalau enggak ya di-expand-kan itu. Dan juga harus memungkinkan pemilik mengontrol selama future benefit ya, bisa dikontrol, restricted. Ya. Kemudian untuk istilah impairment ya, jadi aset tetap itu meskipun dilakukan penyusutan tapi tetap harus dites ya, apakah nilai bukunya itu mengalami penurunan atau enggak dibanding harga pasar ya, pasar. Kalau jadi impairment itu melihat proses untuk mendownsize aset kalau nilainya turun ya di pasar. Nilai pasar itu di bawah nilai buku ya. Nah, itu kalau itu jadi impairment, loss impairment. Jadi ada distorsi yang muncul di impairment. Pertama, konservatif bias ya, mendistorsi nilai aktiva tetap itu. Sebabkan aset di breakdown tapi tidak pernah di write up ya, begitu turun tapi write up-nya tidak lakukan. Jadi kalau turun, kalau naik tidak diakui karena konservatif ya. Konservatif itulah mengaku kerugian pada mengakui laba yang akan terjadi di masa datang terkait dengan transaksi masa lalu. Jadi dia hanya rugi aja. Rugi kalau naik nggak diakui. Itu. Tapi sekarang kan di standar akuntansi baru naik bisa diakui ya. Itu nama recovery. Itu turun 10. Nah, sekarang harganya naik lebih dari 10. Yang diakui kenaikan maksimal 10. Itu konsep basicnya seperti itu. Kalau dulu turun 10, sekarang udah naik 9, mereka diakui 9. Tapi dulu turun 10, naik jadi 12, maka diakui sampai 10 maksimal sama dengan sebelum turun ya. Gitu. Itu untuk menghindari distorsi itu, yang timbul dari konservatif bias itu. Dan juga transitory effect ya, dari pengakuan aset impairment mendistorsi net income ya. Ini juga kalau seandainya impairment test itu menyebabkan adanya pengakuan beban ya pada saat penurunan itu. Dan beban yang turun, dan nilai yang turun itu langsung jadi beban pada periode terjadi penurunan. Tapi kalau naik nggak ada di masa datang. Jadi sehingga di masa datang itu terjadi penurunan beban penyusutan. Jadi nggak fair. Ya. Itu distorsi di situ. Jadi transitory effect itu dari situ. Nah kalau kita lihat
penasihat natural resources. Kalau tiba tetap itu tangible ya. Itu selektif digunakan untuk operasi. Kemudian efektif ya, expected ya, benefit berjalan periodenya lebih bisa pastikan dibandingkan intangible. PPA itu termasuk. Kalau penasihat yang sifatnya natural resources ya, ini masih yang tetap ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset itu ini dari harga beli sama pengeluaran yang terkait dengan penyiapan aset itu bisa sampai dia siap digunakan. Jadi risiko adalah mengeluarkan financing charge dan cash discount. Nah, itu juga hati-hati. Misal kalau aset itu dibeli dengan hutang ya, hutang, misalnya dibeli hutang, itu hutang bunga yang muncul dari hutang itu tidak diakui sebagai harga polen dari aktif tetap itu. Itu termasuk distorsi juga sih. Jadi malah aset yang bunga timbul dari hutang yang karena memperoleh aset itu, nah itu dimasukkan sebagai ya ada yang asal telat, ada yang jadi itu juga bagaimana penilaian dari aset itu ya. Jadi penekanan penilaian itu bertujuan apa, objektif dari penekanan penilaian itu apa? Itu historical cost, conservative principle ya, accounting for money invested ya. Jadi penilaian itu menekankan tujuan dari historical cost ya. Kemudian juga conservative principle ya, accounting for the money invested ya. Jadi nilai itu lebih dengan objektivitas dari historical cost. Historical itu lebih objektif dibandingkan dengan current cost. Karena menggunakan posisi konservatif dan akuntansi terkait dengan berapa jumlah uang yang telah diinvestasikan dalam pilihan aktiva tetap. Itu lebih objektif ya. Jadi akuntansi itu historical cost lah. Ya, karena dokumentasi lebih objektif dibandingkan kalau menggunakan portfolio. Ya. Itu adalah prinsip akuntansi konservatisme. Ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil historical cost itu dia punya keterbatasan. Dan selalu tidak menunjukkan harga pasar ya. Kemudian tidak relevan ya, secara spesialnya tidak relevan dan menilai replacement value ya, dan tidak bisa comparable dengan perusahaan lain ya. Dan dapat particularly useful in measurement opportunity cost ya, tidak begitu mencerminkan ya. Kemudian collection of expenditure reflecting different purchasing power ya. Jadi penagihan dari collection dari expenditure itu berbeda purchasing powernya karena masih menggunakan harga historis. Jadi kalau di setelah harga sekarang itu purchasing power pasti sama. Kalau kita jumlahkan itu kan menjumlahkan bobot nilai yang berbeda ya. Satu nilai historical cost jumlahkan nilai sekarang itu kan tidak setara ya. Misal beli 2 unit aktiva tetap ya, studi aktiva tetap dibeli 6 bulan lalu harga 14 juta, lagi sekarang harganya 15 juta. 14 juta, 15 juta itu dijumlahkan jadi 26 juta ya. Kalau sampai 16 30 juta untuk 2 unit. Padahal 2 unit itu kalau sekarang harganya 30 juta ya. Tapi jumlahnya jadi 30 juta ya. Jadi distorsi 2 juta ya, berarti. Itu yang tidak bisa di cover dalam akuntansi. Ya. Jadi seperti jelaskan penyusunan itu alokasi akuisisi cost ke masing-masing umur ekonomis yang maksud sebagai expense. Jadi unused itu unused menggunakan lah di buku, kemudian digunakan itu expense ya, beban penyusunan gitu. Itu betul mempengaruhi penyusunan seperti cost, harga perolehan, nilai sisa, manfaat ekonomis, depresiasi metode. Jadi kalau kosnya makin tinggi, misalnya saya beli mobil 300 juta, tapi perusahaan sebelah
hanya 20 juta, mobil sama. Sehingga dia punya substansi lebih tinggi pada yang pusat sebelah. Di sisa, kalau di sisa saya itu saya estimasi kecil, bahwa substansi lebih tinggi di sebelah perusahaan saya, di sisa lebih tinggi, sehingga substansi lebih rendah. Nah, itu ya. Manfaat ekonomis, kalau saya ngapi manfaat ekonomis 5 tahun, perusahaan sebelah 6 tahun, beban substansi lebih rendah. Ya. Sehingga bisa komparasikan ya. Di buku akibat tetap, saya dengan buku tetap dia bisa dibandingkan. Lalu metode penyesuaiannya metode garis lurus, metode jangka tahun, metode double declining balance, metode unit metode unit produksi ya. Nah, itu hasil beda-beda ya. Kemudian juga sehingga kalau kita lihat dibandingkan lain metode kan umurnya sama, tulisan sama setahun ya. Dan kalau menggunakan double declining balance ya, metode itu tahun pertama lebih tinggi pada tahun berikutnya ya. Jadi memang selama umur itu jumlah kan sama, tapi per tahun kan beda-beda. Dan kalau activity, ya, misalkan produksi, kalau tahun itu makin tinggi produksinya, maka penyesuaian makin tinggi. Ya. Kalau tahun depan rendah, kecil lagi penyesuaian. Jadi penyesuaian itu agak fluktuasi ya, tidak stabil ya. Jadi kalau produksi stabil setiap tahun ya. Dan natural resources itulah aset-aset dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang di mana dia mengambil produknya berasal dari dalam bumi ya, produk yang sebagai produk utama seperti tambang emas, ya, tambang minyak, batu bara itu natural resources itu. Termasuk juga perusahaan itu APH, HTI, hutan tanaman industri juga termasuk natural resources. Nah, konsesi yang diterima itu, yang diberikan pemerintah itu ada cost-nya. Itu natural resources nilai. Kalau makin tinggi konsesi, bisa walaupun resminya izinnya harus mendapatkan 1 juta hektar, misalnya 1 triliun. Tapi bisa aja 1,2 triliun, banyak biaya lain yang harus dikeluarkan, tapi ada yang populer di sini itu, konsesi. Ya, gitu. Nah, itu oil, batu bara, emas ya, minyak, termasuk tanaman industri juga sama. Nah, harus diingat ya, kalau natural resources itu metode penyesuaiannya hanya satu aja, ya, itu unit produksi satu aja. Kalau akibat tak berwujud, penyesuaiannya bisa garis lurus, straight line, bisa double declining balance, bisa menggunakan angka tahun ya, metode. Tapi kalau natural resources hanya satu aja, itu unit produksi. Nah, kalau intangible asset itu kalau intangible asset ya, intangible asset itu penyesuaiannya itu amortisasi intangible asset ya, tidak berwujud ya. Jadi karakteristik intangible asset itu aset melancar itu substansi tidak ada fisiknya. Itu bisa memberikan exclusive hak kepada pemegang privilege rights, di mana dengan dia punya itu, dia punya hak untuk misalnya izin trayek ya. Nah, itu intangible asset tuh. Ya, apalagi itu dia dapat copyright ya. Nah, itu yang copy itu dia berhak untuk hanya sesatunya yang bisa memperbanyak hasil karyanya ya. Nah, seterusnya juga manfaat rumusnya sering lebih sulit ditentukan. Nah, sulit ditentukan karena ada ketidakpastian dalam manfaat ekonomis. Jadi intangible asset itu manfaat ekonomis lebih tidak pasti dibandingkan intangible asset. Kalau punya mobil kan pastikan 4 tahun ya. Tapi intangible asset seperti franchise itu nggak bisa. Ya. Kapan manfaatnya apa, bisa 5 tahun, 6 tahun ke depan, nggak bisa diprediksi. Kalau sudah beli franchise produk A, kalau tahun depan nggak laku dijual, franchise sudah habis, jadi expand semua. Expand semua itu. Ya. Jadi bagaimana akuntansi intangible asset ya? Mencatat cost termasuk purchase price, legal fee dan filing seperti patent, copyright, leasehold improvement, goodwill, trademark, and trade name. Ya. Jadi dalam melihat perakuan akuntansi intangible goodwill itu perlu hati-hati lihat sebagai analis perakuan
Itu perlu di searching terkait dengan uncoding intangible. Intangible yang kemudian tidak tercatat ya. Sering dilakukan misvaluation dan most likely excess of balance sheet. Jadi tujuannya untuk di-balance sheet kan ya, supaya mungkin itu aset tidak bertambah ya, kemudian juga tidak ada beban amortisasi ya. Kemudian perlu diuji superior earning, karena goodwill itu ibu karena superior earning. Masih ada kan superior earning tahun ini? Jangan udah nggak ada, maka goodwill yang masih cantumkan di aset itu bisa di-expandkan semua ya. Review amortisasi periode, apakah perlu amortisasi itu misalnya amortisasi untuk paten di perusahaan level keuangan 20 tahun, padahal paten itu produk yang ke paten itu udah nggak dijual oleh perusahaan. Nah, itu kita expandkan semua itu. Kemudian dalam pengukuran goodwill itu terkait dengan masa ekonomis yang tidak terbatas, unlimited. Di 10 life ini tidak dilakukan amortisasi. Nah sekarang apakah tiap tahun perusahaan itu melakukan impairment test terhadap goodwill itu? Itu yang dapat saya sampaikan ya dari bab ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Halo. Halo, assalamualaikum. Ada pertanyaan di sini? Terus ada tamu.
Git, bapaknya mana, Git? Gak tahu udah Kak. Tunggu aja kali. Udah selesai tapi materinya tadi katanya. Terus ini udahan kita live. Belum Kak, kan tadi Kakak juga belum absen. Baiklah. Oke.
Pak. Ini bapaknya belum balik ya, Git? Belum Kak, padahal udah selesai sih tadi materinya. Ya, tapi ini masih on. Lihat Jakarta. Oke, mohon maaf ya, aduh. Tadi ada tamu dari ABS ya. Tentang STNK mobil dinas, jadi lupa saya, sekali asik ngobrol lupa saya nih. Oke, Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Masuk lagi kehadirannya ya. Lanjut, Pak. Nah ini ya, saya lihat lagi nih ya. Mana? Wah, ya, hilang ya. Iya, perkuliahan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak di kampusnya? Kelihatan, Pak. Mana, Pak? Kelihatan Ini. Pak. Kelihatan, Pak. Kan. Hmm. Hmm. Kuliah keempat tadi ya. Si apa? Apa ini? Ani hadir, Pak. Apa ini? Pak tadi Kak Dian Sinta, hadir Sinta, tapi mana Sinta? Hadir Pak, hadir. Oke. Saya lihat sekarang aja, sekarang tuh saya nggak hadir. Kalau nggak ada nggak, saya nggak hadir. oke Pak. Kita udah. Ani mana Ani? Hadir, Pak. Video buka dong, buka videonya. Oke. Kalau nggak buka video nggak hadir ya. Buka video dong. Mana orang? Wah, makin kurus sekarang. Ya, Rajin olahraga Pak. Olahraga, Pak. olahraga apa tuh? Fitness. Workout aja di rumah. Apa? Jongkok. Di rumah. Oh, jongkok bukan olahraga itu ya. Saya sakit pinggang loh jongkok. Jongkok olahraga sih. Olahraga itu olahraga itu lari bukan jongkok ah. Jongkok bukan olahraga namanya. Nggak workout. Apa? Workout Pak, workout. Jongkok itu gimana tuh? Saya nggak tahu. Di rumah ngikutin YouTube ya Kang, ngikutin YouTube. Oh, ada panduan di YouTube, dibuka itu kamu senam sendiri di rumah. Iya Pak, kan lagi ngetren kayak gitu. Ikuti apa? YouTube itu senam YouTube diikuti itu. Enggak, ada instruktur virtual juga. Jadi kalau Bapak mau dana nanti ada instruktur virtualnya kayak Zoom gitu. Oh, tapi gratis kan? Bayar. Bayar bulanan. Mau ngapain bayar? Buka YouTube ya, buka YouTube. Kadang-kadang YouTube. kalau YouTube itu nilai tambahannya Pak, tapi kalau instruktur virtual itu poinnya gitu Pak. Poin maksudnya? Kan ada instruktur virtual yang bisa ikut Zoom. YouTube buat referensi Pak, referensi. Baru berapa tuh? Berapa ya Pak? 4 juta sebulan. Mesti disebutin. Jangan dong. Oh. Iya, saya ini pegel-pegel nih di rumah aja nih, pegel saya. Wah, kasih koyok sembuh Pak. Ya. Aku kemarin juga kalau olahraga pertama kasih koyok semua Pak. Iya. Oh, pegel sih nih. Duduk terus di rumah ya. Iya.
Ya nanti saya cari YouTube yang gratis deh. Iya, YouTube yang gratis. Ya, di YouTube ada juga itu. Jadi kalau gratis tuh risiko bisa keseluruh pinggang itu. Iya, Pak, bisa salah-salah. Salah gerakan, salah urat ya. Kejepit sana, kejepit sini gitu. betul Pak, betul. Iya. Ya ada pertanyaan nggak? Sinta, si Ani sama kita. Situ mana yang dua lagi yang pebisnis bakso mana? Mie ayam Pak, mie. Tadi ayam. Kak, tadi yang bilang maaf Pak telat itu Kak Dian, Pak. Oh, tuh dia kemana sekarang? Katanya sih paketannya tinggal dikit, paket kuota internetnya. Alah, udah jelas mau kuliah paketan nggak mau korban ya. Paketan harus banyak dong. Masa pebisnis kurang paket data sih? Wifi dong, nggak ada wifi. Dia tuh pakai pasca bayar deh kayaknya Pak, apa gimana gitu, nggak ngerti deh. Pakai wifi. Iya, So wifi nih, wifi lebih murah. So wifi seharian YouTube, seharian di Zoom dari pagi sampai malam, dari jam 8 sampai jam tengah malam nggak berhenti saya nih. Rapat kuliah, rapat lagi, kuliah lagi, rapat lagi. Wifi-nya murah banget ya. Kalau pakai data habis tuh, pakai data saya. Iya Pak. Bapak pakai wifi di rumah apa? Wifi My Republic. Kan di BSD My Republic. My Republic itu punya Sinarmas dekat di rumah. Jadi kan dekat di rumah Sinarmas jadi kencang banget. Kencang sedunia malah ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Mbak Ani, Mbak Fitri, Mbak Sinta, ada lagi? Apa ya Pak? Udah oke. Kalau nggak mau tanyakan, saya kiri kuliah di sini ya dengan berat hati ya. Udah oke Pak. Dengan berat hati saya kiri kuliah hari ini. Itu udah dikirim tugasnya udah ya. Udah di Oke Pak. Hari ini silakan lihat di YouTube ya. Itu sering ulang-ulang YouTube saya nggak, saudara? apa Pak? Sering kamu tonton kuliah YouTube, rekodnya kamu lihat nonton di YouTube nggak? Tonton dong Pak. Hah? Tonton Pak buat ngeliat diri sendiri. Boleh? Oh iya. Malu kan ya Pak? Malu loh Pak, terus terang lihat diri sendiri Pak. Iya kayak Ya. malu. Usah malu masih apa? Malu Pak, itu Ya. lihat diri sendiri malu. Oh, nonton kita juga yang itu yang subscribe saya itu kan mahasiswa saya semua, nggak ada orang lain tuh. Mahasiswa semua. Itu lihat aja kalau jadi pengunjung saya itu umurnya 18 sampai 24. Ya, pengunjung subscribe itu. Pengunjung video-video saya di YouTube itu umur 18 sampai 24. Ini mahasiswa. Yang kedua mayoritas itu perempuan. 90% perempuan mengunjungi YouTube saya itu. Jadi dari umur jadi hanya kelompok umur 18 sampai 24 aja. Di atas 24 nggak ada lihat mengunjungi YouTube saya. Ya. 24 itu ya. Jadi dan itu sebagian besar 90% perempuan ya. Yang cowok cuma sedikit ya. Jadi kalau udah mahasiswa cowok pasti jarang lihat YouTube saya itu. Jadi siapa sih sini, siapa cowok situ ya, siapa nama cowok itu. Mungkin dia nggak pernah lihat YouTube saya itu. Ya. Dan sebagian besar mahasiswa itu banyak cewek ya. Nggak tahu sekarang banyak perempuan yang mahasiswa saya. Iya perempuan. Mungkin sekitar 90% mahasiswa saya perempuan. Akuntansi, manajemen, S2, kemudian yang sore itu 90% mahasiswa itu S2. Dan itu tergambar di YouTube juga. Karena mahasiswa saya, jadi 90% itu perempuan di YouTube saya itu. Karena fakta demikian. Ya, itu. Jadi lingkungan terbatas ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, sampai di sini selamat beristirahat, sehat selalu, bahagia selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, jangan stres, nikmati hidup apa adanya. Oke, selamat malam. Dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Bapak makasih ya. Selamat Ya, istirahat sama-sama. juga Bapak. Sama-sama.
Academy. Tik.